Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Mejana, NIM 326, dan teman saya Siwi Wahyuning Palupi, NIM 325. Di sini kami akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis, yaitu pabrik telur asin Bapak Haji Jahid. Latar belakang. Telur asin adalah salah satu makanan yang berbahan telur yang diawetkan dengan cara diasinkan. Sebagian besar telur yang diawetkan dengan cara diasinkan seperti itu menggunakan telur itik, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan telur lainnya. Telur asin tahan selama 1 bulan, namun akan lebih baiknya jika dikonsumsi kurang dari 1 bulan. Telur asin merupakan salah satu makanan yang digemari masyarakat sehingga cukup terjangkau dan rasa yang enak membuat sebagian besar masyarakat senang mengkonsumsi telur asin. Selain itu, telur asin juga mengandung zat yang bergizi. Produk telur asin di Brebes sendiri tidak terlepas dan dari potensi Kabupaten Brebes sebagai penghasil telur bebek sebagai bahan baku dalam pembuatan telur asin. Selama ini, bahan baku pembuatan telur asin berasal dari telur bebek, belum berhasil dikembangkan dari telur lainnya seperti telur ayam dan unggas lain. Telur bebek yang digunakan lebih baik yang berasal dari bebek pangon, bebek yang tidak diternakan secara modern tetapi dibiarkan mencari makanan di alam terbuka. Nama perusahaan telur asin Bapak Haji Jahid. Alamat perusahaan Jalan Ki Haji Mugaf, RT 6 RW 2, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Sejarah singkat perusahaan pabrik telur asin Bapak Haji Jahid merupakan industri menengah yang bergerak pada usaha pengelolaan telur asin yang menggunakan peralatan mesin tradisional atau manual, hanya menggunakan satu mesin, yaitu mesin penghangat. Perusahaan ini berdiri pada bulan Maret 2018 yang didirikan oleh Bapak Haji Jahid yang bertempat tinggal di Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Jenis bidang usaha ini yaitu usaha kecil perorangan. Pemilik usahanya Bapak Haji Jahid. Organisasi identitas perusahaan unit usaha ini diberi nama Telur Asin Bapak Haji Jahid. Maksud dari nama tersebut adalah nama dari pemilik memiliki harapan bahwa pabrik tersebut dapat dikenal oleh masyarakat luas dan para karyawan dengan peroleh laba besar. Sebagai unit bisnis, usaha telur asin juga mendaftarkan NPWP dan aktivitas usaha ke Departemen Perpajakan setempat. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri identitas bagi wajib pajak dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. SIP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan. Kepanjangan dari SIP adalah surat izin perdagangan, merupakan salah satu dokumen penting dan diwajibkan bagi perorangan dan badan usaha yang akan mendirikan usaha perdagangan agar keberadaan kegiatan usaha mendapatkan izin untuk menjalankan bisnis perdagangan, izin domisili, dan IMB. Karena usaha pabrik telur asin memerlukan sebuah gudang yang akan didirikan di atas sebidang tanah. Demi kelancaran usaha, maka perusahaan melakukan perizinan untuk penggunaan tanah sebagai lahan untuk beroperasinya gudang dari usaha perusahaan di daerah Brebes. Struktur organisasi. Di dalam usaha telur asin ini ada struktur organisasi karena masih menggunakan sistem tradisional yang dikerjakan oleh keluarga dan masyarakat di sekitar. Unsur pemimpin pabrik telur asin menggunakan pendekatan atas bawah atau top down dan pendekatan bawah atas bottom atau up. Dengan persentase yang relatif seimbang antara keduanya dalam prosesnya diserahkan kepada karyawan tetap miliknya juga membantu proses
tersebut, menciptakan komunikasi yang baik dengan karyawan agar tetap feedback yang seimbang antar pemilik dan karyawan. 2. Uraian tugas. Jika dilihat dari waktu yang digunakan untuk mengaplikasikan suatu rencana usaha, Telur Asin menerapkan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. 3. Karyawan program kerja. Pabrik Telur Asin ini berusaha melaksanakan aktivitas produksi dan secara maksimal supaya mencapai target dan omset yang telah ditentukan sebelumnya. Di pabrik Telur Asin yang ini, karyawan hanya diperkerjakan 6 kali dalam 1 minggu. Tetapi terkadang juga tidak menentu tergantung stok yang ada di gudang. Bab 2. Aspek pemasaran dan pasar. Nama produk yang dipasarkan dan kegunaannya. Produk yang dikembangkan adalah telur asin yang berupa makanan yang terstruktur, gurih, dan bergizi, juga mengenyangkan dengan rasa yang sedikit asin seperti namanya telur asin, dan juga enak dimakan baik untuk kesehatan badan. Wilayah pemasaran. Telur asin Bapak Haji Jahit adalah warung-warung di daerah Brebes. Segmentasi pasar dari produk ini masyarakat di wilayah Kabupaten Brebes. Kebijakan harga yang ditawarkan untuk satu butir telur asin dihargai sebesar 2.500 sampai 3.500 sesuai dengan pilihan telur asin yang akan dibeli dalam jumlah banyak untuk menjadi reseller atau akan ada potongan harga. Sistem distribusi produk yang dihasilkan distribusi ke warung-warung yang ada di Kabupaten Brebes. Penjualan produk yang dilakukan dengan penjualan langsung kepada pelanggan. Selain itu, perusahaan juga melayani pembelian yang datang langsung ke pabrik. Sistem promosi yang digunakan untuk mempromosikan telur asin adalah dengan mengunjungi warung-warung yang ada di Kabupaten Brebes dan penjualan sendiri. Permintaan produk, harga dan jumlah telur yang diminta pada konsumen dan membeli telur asin khas Brebes, maka kami menetapkan kualitas telur asin yang pelayanannya terhadap konsumen dengan baik sesuai dengan harga yang ditawarkan dan tidak mengecewakan konsumen. Kesimpulan aspek pemasaran, harga telur asin ini tidak mengurus kantong yang dalam. Harganya sangat bersahabat untuk semua konsumen. Telur asin ini dipasarkan di warung-warung wilayah Brebes maupun wilayah lain. Untuk mengambil dari produk kami, produk ini untuk semua berbagai kalangan, baik anak-anak sampai orang dewasa. Bab 4. Manajemen operasi. Deskripsi teknis produksi. Proses produksi yang digunakan adalah kontinu, di mana bahan mentah yang digunakan untuk proses produksi akan langsung dibuat menjadi produk jadi dan tidak menunggu mengerjakan yang lain. Jadi, mulai usaha tersebut berdiri, selalu mengerjakan yang sama sehingga prosesnya tidak pernah terputus dengan mengerjakan barang yang lain. Persiapan fasilitas produksi akan dilakukan sekali pada saat produksi mulai bekerja. Sesudah itu, proses produksi berjalan secara rutin. Selanjutnya, teknologi produksi. Teknologi yang digunakan masih menggunakan peralatan tradisional hanya dengan menggunakan satu mesin, yaitu mesin penghangat yang digunakan untuk menyimpan telur agar lebih terlindungi, juga lebih mudah dibandingkan jika menggunakan penyimpanan yang biasa. Selanjutnya, kapasitas produksi dan rencana produksi. Kapasitas produksi yang dibuat untuk per hari mencapai 100 butir telur asin. Bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku dari telur asin adalah telur bebek, dan bahan penolong yaitu batu bata halus, garam, air teh, abu gosok, ember, air, tali rafia, dan besek.
Pengolahan dan pembuangan limbah. Tidak ada limbah yang dihasilkan dari pabrik telur asin. Kebutuhan biaya aspek teknis produksi. Yang pertama, bahan baku. Untuk memproduksi telur asin, bahan yang diperlukan yaitu telur, garam, batu bata halus, abu gosok, air, dan air teh. Yang kedua, tenaga kerja. Perusahaan telur asin ini mempunyai 3 karyawan. Karyawan tersebut merupakan masyarakat sekitar yang bertugas dalam pengolahan telur asin. Yang ketiga, kegiatan perawatan mesin. Mesin hanya dikelola dan dirawat oleh pemilik usaha dan karyawan. Selanjutnya, kesimpulan analisis aspek teknis, produksi atau operasi. Aspek teknis dan teknologi merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis, teknologi, dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Aspek teknis berkaitan dengan proses produksi, dimulai dari bagaimana strategi dan perencanaan produksi sampai kepada kapasitas dan volume produksi. Selain itu, dari aspek teknologi berkaitan dengan peralatan yang digunakan seperti mesin. Selanjutnya, bab 5, aspek keuangan. Ada struktur pembiayaan perusahaan. Perusahaan telur asin ini menggunakan modal milik sendiri. Modal ini dialokasikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan kegiatan perusahaan. Kebutuhan investasi dan modal kerja. Yang pertama ada biaya perizinan untuk usaha sebesar Rp1.000.000. Selanjutnya ada aktiva tetap dengan biaya untuk kompor seharga Rp500.000, kuali Rp200.000, ember Rp200.000, saringan Rp50.000, panci Rp200.000. Dan total aktiva tetapnya adalah Rp1.150.000. Selanjutnya aktiva lancar untuk pembiayaan telur bebek dengan harga Rp3.300.000, garam dengan harga Rp30.000, batu bata halus Rp180.000, besek Rp600.000, dan total aktiva lancarnya adalah Rp4.110.000. Selanjutnya proyeksi keuangan perusahaan. Proyeksi pendapatan. Pendapatan per hari adalah Rp350.000, pendapatan per bulan adalah Rp10.500.000. Untuk proyeksi biaya digunakan untuk gaji karyawan sebesar Rp1.000.000 dikalikan 3 karyawan, jadi jumlah gaji karyawannya adalah Rp3.000.000. Selanjutnya proyeksi laba rugi. Perhitungan laba rugi yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dan pengeluaran. Laba rugi diperoleh dari pendapatan minus pengeluaran, yaitu pendapatannya sebesar Rp10.500.000 dikurangi pengeluarannya sebesar Rp3.000.000. Dengan demikian, laba yang diperoleh dari usaha telur asin adalah Rp7.500.000. Analisis rasio keuangan dengan metode payback period. Payback period sama dengan investasi kali 1 tahun. Arus cash inflow, rumusnya IET plus depresiasi. Aktiva tetapnya Rp1.150.000 dan depresiasinya adalah Rp10.500.000 yang diperoleh dari total depresiasi. Beban depresiasi rumusnya menggunakan keuntungan bersih per bulan sama dengan omset minus biaya operasional, yang hasilnya adalah Rp7.500.000. Kesimpulan analisis aspek keuangan. Proyeksi laba rugi. Penghitungan laba rugi yaitu dengan menghitung selisih pendapatan dengan pengeluaran, yaitu pendapatannya 10 juta dikurangi dengan Rp10.500.000 dikurangi pengeluarannya Rp3 juta dan hasilnya adalah Rp7.500.000.
Keuntungan bersih per bulan sama dengan omset per bulan dikurangi biaya operasional, yaitu 10.500.000 dikurangi 3 juta rupiah, yang hasilnya adalah 7.500.000 rupiah. Bab 6 penutup. Kesimpulan studi kelayakan bisnis. Usaha telur asin Haji Jahid ini disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan berdasarkan hasil yang lebih positif. Walaupun usaha ini dikatakan masih baru, namun usaha ini terbilang sudah cukup luas dan dalam aspek pemasarannya. Telur asin merupakan bahan pangan yang bisa dikonsumsi dan digemari oleh banyak orang. Pemilik berharap usaha telur asin ini dapat berkembang dengan luas, yaitu diketahui masyarakat luas dan juga dalam pemasaran bisa menambah ke kota-kota lain. Rekomendasi tindak lanjut. Jika dilihat dari usaha ini, total laba yang didapatkan usaha ini layak untuk dilanjutkan karena menguntungkan dan permintaan telur asin ini banyak digemari berbagai kalangan dan memiliki keuntungan yang cukup besar untuk ukuran usaha kecil saat dijual di pasaran. Apalagi ketika saat musim mudik lebaran maupun hari libur nasional, permintaan dari konsumen cukup tinggi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.